Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Fitriana Nabila, mahasiswa PAI dari IAIN Kediri. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat menuntut ilmu dan selalu istiqomah dalam belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pernikahan Islami, yaitu makna, ketentuan, dan hukum pernikahan, makna dan ketentuan hitbah, mahram, kafa'ah, syarat, dan rukun pernikahan. Dan materi ini diperuntukkan untuk kelas 11 fase F. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan apa saja capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran daripada materi kali ini. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis ketentuan hukum, pernikahan, dan perundang-undangan serta implementasinya dengan analisis dalil yang komprehensif sehingga mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mampu memahami makna dan ketentuan pernikahan dan hukumnya dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami makna dan ketentuan hitbah, mahram, dan prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Yang ketiga adalah peserta didik mampu memahami makna dan ketentuan syarat dan rukun pernikahan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah pengertian nikah. Nikah di sini memiliki arti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab qabul. Dalam pengertian yang luas, pernikahan berarti adanya ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan sesuai syariat Islam antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Dengan tujuan pernikahan, menurut pasal 3 KHI bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Next, mengenai hukum pernikahan. Sesuai surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna ta'ulu. Yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu yang menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Mengenai hukum pernikahan, menurut jumhur ulama, hukum pernikahan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mubah, merupakan hukum asal pernikahan. Yang kedua adalah sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal hidup, berkeluarga, mampu secara jasmani maupun rohani untuk berkehidupan rumah tangga, dan dirinya tidak khawatir akan terjerumus dalam praktik perzinaan. Hukum yang ketiga adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani maupun rohani, memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, dan khawatir akan dirinya terjerumus dalam praktek perzinaan, maka pernikahan di sini dihukumi wajib. Dan yang keempat adalah hukumnya makruh. Apabila seseorang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik maupun dalam berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan, maka di sini dihukumi makruh. Dan hukum yang terakhir adalah haram, jika pernikahan tersebut bertujuan untuk menyakiti, mempermainkan, dan memeras harta kekayaannya. Selanjutnya adalah macam-macam pernikahan terlarang. Yang pertama ada nikah mut'ah atau nikah yang berlaku secara sementara. Dan yang kedua adalah nikah sighar atau nikah tanpa mahar. Dan yang ketiga adalah nikah tahlil. Nikah tahlil di sini merupakan nikah yang terjadi apabila seorang istri atau perempuan sudah ditalak 3 oleh suaminya atau talak bain kubro dan ingin kembali ke suami pertama, maka harus menikah dengan laki-laki lain
dan sudah melakukan hubungan suami istri lalu berniat untuk kembali ke suami pertama, maka di sini disebut nikah tahlil. Dan nikah terlarang yang keempat adalah nikah beda agama. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang meminang atau hitbah. Hitbah di sini berarti permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan hitbah ini, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 235, berikut beberapa cara mengajukan pinangan. Yang pertama yaitu pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Yang kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, talak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Dan yang terakhir, pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Berikut ketentuan perempuan yang boleh dipinang. Yang pertama itu adalah perempuan yang bukan berstatus istri orang. Yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddah. Dan yang terakhir, perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Next, hukum daripada nador atau melihat calon istri maupun suami. Ada 3, yaitu menurut jumhur ulama di sini berpendapat boleh jika melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja. Menurut Abu Dawud, hukumnya boleh melihat seluruh tubuh, dan untuk Imam Abu Hanifah membolehkan melihat kedua telapak kaki, muka dan telapak tangan saja. Berikut bisa dipahami untuk mengenai diagram mahram. Apa sih mahram itu? Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi 2 sebab. Yang pertama adalah sebab haram dinikah untuk selamanya, dan juga sebab haram dinikahi secara sementara. Berikut adalah sebab haram dinikah untuk selamanya. Yang pertama adalah wanita-wanita yang haram dinikah karena hubungan nasab. Yang kedua, wanita-wanita haram yang dinikahi karena adanya tali pernikahan. Yang ketiga, wanita-wanita yang haram dinikahi karena sesusuan atau rodoah. Dan yang keempat adalah wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an. Sedangkan untuk sebab haram dinikahi sementara, yang pertama adalah pertalian nikah, talak bain kubro. Yang ketiga, memadu 2 orang perempuan yang bersaudara, berpoligami lebih dari 4, dan perbedaan agama. Next, membahas tentang prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Kafa'ah di sini berarti kesamaan atau kecocokan maupun kesetaraan. Artinya adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama maupun harta kekayaan. Mengenai rukun dan syarat pernikahan ada 5. Yang pertama, calon suami, calon istri, wali, dan 2 orang saksi. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Bisa dibaca sendiri untuk hak dan kewajiban suami istri. Kesimpulan dari materi ini adalah pernikahan merupakan salah satu bentuk mengikuti jejak sunatullah sebagai umat Nabi Muhammad. Secara hukum asal, pernikahan memiliki status mubah, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Tergantung pada keadaan individu yang menjalankannya. Dalam melaksanaannya, pernikahan ini memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun nikah merupakan bagian inti dari pernikahan yang tanpa adanya akad nikah, maka pernikah tersebut menjadi tidak sah. Sementara itu, syarat pernikahan adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad. Jika tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap batal atau tidak sah. Oleh karena itu, memahami dan memenuhi rukun serta syarat pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan ibadah ini sesuai dengan ajaran Islam. Seseorang yang sudah berstatus suami dan istri maka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.